Sebelum kita mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami sangat bersyukur dan terima kasih. Pagi ini kami semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan, dengan hikmat yang Tuhan terus beri dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pagi ini sebelum kami memulai semua aktivitas hidup kami sama-sama berkumpul lewat Zoom ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Sebelum kami mendengarkan firman Allah pagi hari ini, hamba berdoa supaya kekuatan Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami. Supaya ketika kami mendengar firman Allah, Roh Kudus berfungsi untuk memberi pengertian bagi kami, supaya kami mengerti setiap perkataan firman Allah, kami menyimpan di hati kami yang paling baik, supaya kami dapat menjalankan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Allah yang Tuhan beri bagi kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami yang tidak sempat mengikuti doa pagi pada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka dalam keadaan apapun. Kalau yang dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Yang punya masalah, Tuhan Engkau memberi jalan keluar bagi mereka. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari ini kami semua yang bergabung akan mendengarkan firman Allah. Karena itu Tuhan, hamba berdoa mengucap syukur atas setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa bagian firman Allah bagi kita semua dengan tema kecil hawa nafsu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita buka dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Pagi hari ini kita belajar tentang hawa nafsu. Paulus mengatakan bahwa hawa nafsu termasuk dalam perbuatan atau keinginan daging. Sehingga perjuangan mengatasi hawa nafsu membutuhkan keutamaan atau kemurnian berupa pembersihan hati dan pengendalian diri. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berjuang untuk meninggalkan hawa nafsu atau melepaskan hawa nafsu yang sering kali masuk dan menggoda hati dan hidup kita untuk melakukan kejahatan-kejahatan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, hawa nafsu adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita harus berjuang supaya apa? Jangan dikendalikan hidup ini oleh hawa nafsu atau keinginan daging, karena kita sudah belajar bahwa di dalam mengiring Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus hidup di dalam roh. Hidup dituntun oleh roh, bukan hidup digiring atau mengikuti keinginan-keinginan daging. Salah satunya adalah hawa nafsu, yang sering membuat kita untuk menjauhkan hidup kita daripada Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, berkaitan secara langsung dengan pemikiran atau fantasi seseorang. Hawa nafsu merupakan satu kekuatan psikologis yang kuat, merupakan satu hasrat atau keinginan yang kuat di dalam kehidupan manusia, sehingga manusia bisa melakukan kejahatan-kejahatan di dalam kehidupan kita. Ya, hawa nafsu itu banyak hal, saudara yang dikasih Tuhan, dalam pengetahuan, kekuasaan, dalam keinginan-keinginan yang melebihi kekuatan atau kemampuan
yang sebenar Tuhan beri dalam kehidupan kita, keserakahan, itu juga salah satu bagian dalam hawa nafsu. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, Yakobus 4 ayat yang ke-1, dia menuliskan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi Yakobus menuliskan ini bagi kita semua, karena hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh manusia. Jadi artinya, saudara yang dikasih Tuhan, roh yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita, supaya kita mengikuti keinginan-keinginan roh, yaitu firman Allah yang Tuhan beri bagi kita. Tapi kalau di dalam kehidupan kita masih ada hawa nafsu, ada perjuangan-perjuangan yang terus membuat kita sehingga ada pertengkaran, ada iri hati, ada kebencian, ada dendam, yang membuat kita untuk menjauhkan hidup kita daripada Tuhan. Karena itu pagi hari ini kita belajar bagaimana cara untuk menghilangkan hawa nafsu dalam kehidupan kita manusia. Saya mencatat beberapa hal pada pagi hari ini bagi kita. Ada 3 poin penting yang kita harus belajar bersama-sama. Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, mendekatkan hidup dengan Tuhan. Jadi kita bangun satu relasi hidup ini dengan Tuhan. Kalau dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Saudara yang dikasih Tuhan, mendua hati berarti kita tidak bisa mendapatkan apa-apa daripada Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, hiduplah oleh roh supaya jangan mengikuti hawa nafsu. Hiduplah oleh keinginan-keinginan Tuhan supaya jangan kita mengikuti keinginan-keinginan kita yang menimbulkan hawa nafsu di dalam kehidupan kita. Karena itu, Yakobus menuliskan supaya kita mendekatkan hidup kita dengan Allah. Supaya apa? Kita menjadi tenang di dalam kehidupan kita untuk menghadapi apapun dalam hidup ini. Karena itu Tuhan Yesus juga mengajak kita, saudara yang dikasih Tuhan, dalam Matius 11 ayat yang ke-28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Luar biasa saudara yang dikasih Tuhan. Jadi mari, Tuhan mengajak kita yang letih, lesu, yang berbeban berat. Seringkali beban berat itu yang membuat kita hawa nafsu itu keluar dari keinginan kita, dari hidup kita. Jadi ayat yang ke-29 dia berkata, saudara yang dikasih Tuhan, pikul lekuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara, luar biasa. Pikul lekuk yang kupasang, saudara. Ya, karena aku lemah lembut. Kalau lemah lembut itu salah satu bagian dari karakter Yesus yang kita harus adopsikan dalam kehidupan kita. Kalau hati kita ada lemah lembut, saudara, berarti hawa nafsu itu akan hilang dari setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita menghadapi setiap masalah, setiap persoalan dalam kehidupan kita dengan kelembutan hati. Ya, karena kita tidak menuruti hawa nafsu yang terus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus rajin membaca firman Allah. Itu penting sekali bagi kita. Supaya apa? Menghilangkan hawa nafsu, jadi firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Seperti Yohanes 15 ayat yang ke-7, ya, firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam firman. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tetap berdoa. Itu penting, menenangkan hidup kita ketika ada masalah, tetap berdoa. 1 Petrus 4 ayat ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita dalam masalah, dalam persoalan, mari kita dekatkan hidup kita dengan Tuhan.
supaya apa? Hilang hawa nafsu dalam kehidupan kita. Jadi 3 poin ini kita belajar mendekatkan hidup kita dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar bersama-sama dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang menjalankan setiap kebenaran firman Allah. Rajin baca firman Allah, supaya menjadi kekuatan dalam iman kita, dan terus saudara kita berdoa, terus untuk menghadapi apapun kita harus datang kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah semua mendengar firman Allah. Biarlah berkat firman-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap orang yang mendengar pada pagi hari ini. Ada masalah, ada persoalan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, mari Engkau memberi jalan keluar bagi mereka. Engkau menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Kalau saudara ada yang sakit, mari tumpangkan tangan di tempat yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Kalau saudara yang punya pergumulan, masalah dalam kehidupan saudara, ingin konseling, saudara ada nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan memberkati. Shalom.